Selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube Belajar Dasar yang Teguh secara online. Sekali lagi kita akan belajar masih di dalam bab 1, asas pengajaran tentang Alkitab, dan ini adalah topik yang terakhir di dalam bab yang pertama. Topik ini kita akan belajar tentang sedikit keterangan mengenai Alkitab, atau kita sekali lagi sedikit keterangan atau penjelasan mengenai Alkitab. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami punya kesempatan untuk meninggikan memuliakan nama-Mu lewat pembelajaran pada kali ini. Kami mohon Roh Kudus berbicara pada kami walaupun dalam keadaan online, namun kiranya kebenaran ini kami dapat menerima dan kami belajar secara fokus untuk menjadi ilmu pengetahuan bagi kami, supaya kami dapat bertahan, dapat membela iman kami sebagai orang-orang percaya pada Engkau. Tuhan sertai kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi topik kita pada kali ini adalah penjelasan sedikit tentang Alkitab, mengenai Alkitab. Bapak, Ibu, para belia yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang paling tua disalin langsung dari kitab aslinya. Ada 3 salinan yang paling tua, yaitu Codex Sinaiticus, kedua Codex Alexandrinus, 3 Codex Vaticanus. Sekali lagi. Salinan yang paling tua, pertama Codex Sinaiticus, kedua Codex Alexandrinus, ketiga Codex Vaticanus. Codex Sinaiticus adalah salinan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani pada abad keempat, tahun 300 hingga 399. Dahulu kitab itu ada di Rusia, tetapi setelah Perang Dunia Kedua dijual kepada seorang Inggris dengan harga 500.000. Codex Alexandrinus adalah salinan dalam bahasa Ibrani dan Yunani pada abad ke-5 dan ada di Inggris, sedang berada di kota Inggris, tangan Inggris. Codex Vaticanus ialah salinan dalam bahasa Ibrani dan Yunani pada abad ke-4 dan ada di Vatikan, Roma, ada di Roma. Terjemahan dan salinan kuno yang lain adalah pertama Septuaginta, yaitu terjemahan hanya Perjanjian Lama sahaja. Dalam bahasa Greka, terjemahan itu dibuat di Alexandria, Mesir, kira-kira tahun 285 sebelum Masehi. Kedua, Samaritan Pentateuch, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani tetapi memakai huruf Samaria. Ketiga, Syria, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Syria yang dibuat
pada abad pertama atau kedua. Keempat, Vulgata, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Latin diterjemahkan oleh Hieronymus kira-kira tahun 400. Kitab itu ada di Vatikan, Roma. Seterusnya kita akan belajar terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggris. Terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggris. Sebelum abad ke-14, Alkitab hanya di dalam bahasa Latin sahaja. Sebelum ke-14, Alkitab hanya di dalam bahasa Latin sahaja. Jadi banyak orang yang tidak dapat membaca Alkitab. Setelah itu barulah ada terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggris. Sebagai contohnya terjemahan John Wycliffe yang hidup antara 1320 sehingga 1384. Ia adalah seorang Inggris yang terpelajar. Ia menyelesaikan terjemahan Perjanjian Baru kira-kira 1380. Sahabat-sahabatnya meneruskan pekerjaannya setelah ia meninggal dunia. Terjemahannya didasarkan pada Vulgata. Maksudnya penterjemahannya itu berdasarkan kepada kitab Vulgata atau terjemahan Vulgata. Kedua, terjemahan William Tyndale. Ia seorang Inggris yang terpelajar dan seorang yang sangat mementingkan kebangunan rohani. Oleh sebab aniaya yang sangat teruk, ia terpaksa melarikan diri ke Eropa dan bekerja di sana. Perjanjian Baru dan Taurat telah diselesaikannya pada tahun 1530. Ia telah mati sebagai syahid. Mati syahid sebelum Perjanjian Lama selesai. Terjemahan Matthew Bible pada tahun 1537. Sebagian besar dikerjakan oleh John Rogers, sahabat Tyndale. Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Tyndale. Terjemahan The Great Bible pada tahun 1539. Terjemahan ini didasarkan pada penterjemahan Matthew, Coverdale dan Tyndale. The Geneva Bible pada tahun 1560. Terjemahan ini dikerjakan di Geneva, Swiss oleh para ahli yang melarikan diri dari Inggris karena tidak tahan menghadapi aniaya yang terjadi pada zaman Permaisuri Mary. Terjemahan ini dipakai lama di Inggris. The Bishop Bible 1568 diterjemahkan di bawah pimpinan Archbishop of Canterbury pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. The Doya Bible ini adalah terjemahan untuk orang-orang Romawi atau Roman Katolik. Penterjemahan ini didasarkan pada terjemahan Vulgata dan pekerjaan itu diselesaikan pada tahun 1609 sehingga 1610. Seterusnya King James atau Authorized
Version pada tahun 1611. Terjemahan ini sampai sekarang masih tetap disukai dan dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Inggris. Alkitab itu diterjemahkan oleh 47 orang ahli atas perintah Raja James I dari Inggris. Penterjemahan ini didasarkan pada Bishop Bible dan Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Seterusnya Revised Version 1881 hingga 1884 diterjemahkan oleh beberapa orang ahli dari Inggris dan Amerika. Terjemahan ini didasarkan pada salinan yang tertua. The American Standard Version 1900 sehingga 1901, terjemahan ini hampir sama dengan Revised Version, hanya ada perubahan sedikit dibuat oleh ahli-ahli dari Amerika. Penterjemahan ini dikerjakan oleh kira-kira 100 orang ahli dari berbagai macam denominasi. Seterusnya Revised Standard Version 1947. Ini merupakan terjemahan yang didasarkan pada salinan yang tertua dan banyak pengetahuan baru yang diperoleh dari bahasa-bahasa yang ada pada waktu Alkitab ditulis. Masih ada banyak lagi terjemahan-terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, sebagai contoh The Living Bible, The New American Bible, Good News for Modern Man, The New International Version, dan sebagainya. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya sampai hari ini begitu banyak terjemahan-terjemahan yang berlandaskan kepada terjemahan yang paling tua. Terjemahan-terjemahan yang paling tua sama ada langsung daripada bahasa Ibrani, Yunani. Sehinggalah pada hari ini kita sebagai bangsa Memagun mempunyai terjemahan dalam dialek atau bahasa sendiri. Contohnya bahasa Memagun Rungus sudah ada Alkitab. Jadi sebenarnya pekerjaan ini bukan hal yang sangat mudah, tetapi perlukan pergumulan, perlukan penelitian, penyelidikan, supaya tidak menyimpang daripada kebenaran dan tulisan yang paling tua. Syukur puji Tuhan karena Tuhan sudah menyertai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyalin atau menerjemahkan Alkitab daripada Vulgata atau Alkitab salinan paling tua ke dalam bahasa kita. Sekarang kita sangat mudah, sangat mengerti. Kalau tidak mengerti bahasa Melayu, kita rujuk bahasa kita, ibunda kita. Kalau saya Rungus. Jadi saudara-saudara, semoga penterjemahan dan penterjemah yang Tuhan percayakan, Tuhan terus menyertai mereka, memimpin dan memberi hikmat kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka benar-benar dapat mengekalkan kebenaran yang berasal daripada salinan terjemahan yang paling tua. Oleh itu saudara, setakat ini saja kita belajar tentang terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggris, dan kemudian kita akan beralih ke bab yang kedua. Kita akan beralih dalam bab yang kedua karena bab yang pertama sudah habis. Semoga Anda sudah mengikuti pembelajaran ini dan Anda diberkati, dan kita sama-sama diberkati lewat kebenaran
yang ditulis oleh para hamba Tuhan yang sudah bergumul sekian lama, yaitu pada bab yang kedua, yaitu asas pengajaran tentang Allah. Nantikan topik ini atau bab ini yang akan saya sampaikan di video yang seterusnya. Tuhan memberkati di mana saja Anda berada. Kita jaga kita belum menang. Dan saya menggalakkan kepada semua umat Tuhan untuk mendapatkan vaksin yang kerajaan sedang war-warkan, dan supaya kita mendapat vaksin dan tubuh kita mempunyai imun untuk melawan virus COVID terutamanya, bahkan varian-varian yang lain. Jadi setakat ini saja bab yang pertama, asas pengajaran tentang Alkitab, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.